Kalau kita datang ke Kalimantan, biasanya sebelum sambutan itu ada pantun. Dan saya nggak tahu sudah bolak-balik ke IKN ini, selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Dan memang ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah bolak-balik saya sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Sering kita lupa negara ini adalah negara besar. Negara yang sangat besar. Banyak yang belum tahu. Saya sering berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa kita memiliki 17.000 pulau, belum tahu. Bahwa penduduk kita ini sudah hampir 280 juta, juga banyak yang belum tahu. Inilah yang sering saya ulang-ulang kalau dalam pertemuan supaya, dan sekarang hampir semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan sebagai negara besar, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, tapi kan punya jet pribadi. Coba terbang dari Aceh, Banda Aceh, langsung ke Jayapura atau ke Wamena. Baru tahu berapa luas negara ini. Saya pernah mencoba sekali, 9 jam 15 menit dari Banda Aceh. Nanti nyobalah satu-satu dari Banda Aceh ke Jayapura. Kan terasa betapa negara ini sangat, negara kita berkerasa negara ini negara besar. Itu kalau dari London mungkin sampai, kalau sini mungkin sampai mana? Istanbul mungkin. Melewati 6 atau 7 negara. Ya inilah negara kita. Dan kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Juga bolak-balik saya sampaikan, potensi mineral melimpah, potensi perikanan melimpah, potensi produk agri melimpah, potensi energi hijau juga melimpah. Kita memiliki sungai saja, memiliki 4.400 sungai, yang 128 itu sungai besar. Dan paling besar itu kalau mau energi hijau, Sungai Mambramo itu punya potensi 23.000 megawatt. Kedua, Sungai Kayan di Kalimantan 11.000 megawatt. Itu yang hydropower. Belum yang geothermal. Geothermal kita memiliki 29.000 megawatt. Baru dipakai kira-kira 2.000-an megawatt. Potensinya masih besar sekali. Dan inilah yang akan menjadi daya tarik negara kita, karena ke depan ekonomi hijau, energi hijau itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Ketergantungan negara lain kepada bangsa kita. Sehingga saya pengen sekali ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chain.
Inilah yang sedang dalam proses kita rancang, yaitu ekosistem EV baterai dan ekosistem EV, electric vehicle. Tapi mengintegrasikan ini juga bukan barang yang mudah. Bagaimana mengintegrasikan nikel yang banyak di Sulawesi dengan bauksit yang banyak di barat, di Bintan, di Kalbar, diintegrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua, di NTB. Yang paling efisien itu diletakkan di mana kalau kita ingin membuat pabriknya. Seperti dulu memutuskan Freeport membangun smelter itu di Gresik atau di Papua. Saya minta di Papua saat itu. Tapi dihitung-hitung, wah Pak, ini berat di sini, listriknya dari mana? Akhirnya diputuskan di Gresik. Inilah karena negara seluas ini mengintegrasikan itulah barang yang sulit. Mengkonsolidasikan itu juga barang yang sulit. Tapi kembali, untuk membangunnya, pemerintah tidak bisa sendiri. Butuh peran semua dari kita. Butuh kontribusi semua dari kita. Termasuk utamanya para pengusaha, para investor, para CEO. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan. 3 kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang disampaikan, sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD, oleh McKinsey. Saya suruh ngitung lagi oleh Bappenas. Kesempatan itu ada, peluang itu ada, opportunity itu ada. Tapi tantangannya juga tidak gampang, tantangannya juga tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan,